semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik, jangan lupa untuk menonton videonya dari awal sampai selesai ya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Ya, judul subtema kita yaitu kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, Bu Tini akan memimpin, anak-anak bisa ikut membaca doa yang ada di layar dari rumah masing-masing. Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sekarang Bu Tini ingin bertanya, siapa yang masih ingat di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, kita sudah belajar yang pertama yaitu mengenai saran. Saran dalam percakapan. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai langkah-langkah membuat karya dekoratif. Nah, anak-anak juga sudah membuat gambar karya dekoratif. Gambarnya semua sudah bagus-bagus. Lalu yang ketiga, anak-anak juga sudah belajar perkalian dua bilangan yang hasilnya sudah ditentukan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 4 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu cara memilih makanan-makanan yang bergizi. Lalu yang kedua, kewajiban dan hak terkait dengan kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, penyelesaian masalah. Nah, anak-anak, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu cara memilih makanan yang bergizi. Nah, bagaimana cara memilih makanan yang bergizi? Yang pertama yaitu memilih makanan yang mengandung gizi seimbang. Ya, bisa ada karbohidratnya, protein, vitamin, mineral, dan zat-zat lain yang diperlukan oleh tubuh. Lalu yang kedua, memilih makanan yang tidak mengandung pengawet. Lalu yang ketiga, memilih makanan yang bersih dan segar. Ya, misalnya memilih sayur atau buah. Nah, cari yang masih segar. Lalu yang keempat, memilih makanan yang tidak basi dan memperhatikan tanggal kadaluarsa. Nah, jadi anak-anak besok-besok kalau anak-anak ingin jajan, diperhatikan tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai sudah kadaluarsa lalu dimakan, nanti bisa sakit. Lalu yang kelima, memilih makanan yang tertutup rapat dan tidak dihinggapi lalat. Ya, lalat ini bisa hinggap di mana saja, termasuk yang banyak kumannya. Jadi kalau lalat itu mengenai makanan kita, nah makanan kita bisa tercemar dengan kotoran. Lalu yang keenam,
menghindari makanan yang menggunakan penyedap rasa dan pewarna buatan. Ya, biasanya makanan-makanan yang warnanya sangat mencolok, nah itu berarti menggunakan pewarna buatan. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban dan hak terkait dengan kebersihan lingkungan. Nah, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai kewajiban. Kewajiban terkait dengan kebersihan lingkungan. Nah, yang pertama yaitu membersihkan selokan. Lalu yang kedua mencabuti rumput liar di sekitar rumah. Lalu yang ketiga membuang sampah di tempat sampah. Selanjutnya yaitu hak terkait kebersihan lingkungan. Yang pertama yaitu mendapatkan udara segar. Lalu yang kedua tinggal di lingkungan yang asri. Dan yang ketiga, tinggal di lingkungan yang bersih. Nah, selanjutnya ya kita akan belajar penyelesaian masalah. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul membersihkan selokan. Nah, anak-anak perhatikan dengan baik ya. Nanti kita akan menentukan masalah dan juga penyelesaiannya. Membersihkan selokan. Jaka dan Ima bertetangga. Rumah Jaka dan Ima berdekatan. Ada selokan di depan rumah mereka. Semalam hujan deras. Keesokan harinya, air dalam selokan depan rumah Jaka dan Ima meluap. Ada tumpukan sampah dalam selokan. Tumpukan sampah itu menyumbat air dalam selokan, sehingga airnya meluap. Jaka, Ima, dan keluarganya bekerja bakti membersihkan selokan dari tumpukan sampah. Mereka mengeruk tumpukan sampah dalam selokan. Kemudian mereka membuang tumpukan sampah itu ke tempat sampah. Akhirnya air dalam selokan pun dapat mengalir kembali dengan lancar. Ya, ingat ya anak-anak, tadi membersihkan selokan adalah salah satu kewajiban terkait kebersihan lingkungan. Nah, di sini Jaka dan Ima juga mempraktikkan kewajiban tersebut, yaitu membersihkan selokan. Selokan ini meluap karena hujan deras. Nah, sekarang kita akan menentukan permasalahan terlebih dahulu. Nah, dari bacaan tadi permasalahannya yaitu selokan depan rumah Jaka dan Ima meluap. Ya, karena tadi hujan deras, lalu hari selanjutnya selokannya meluap. Nah, penyelesaian masalahnya ini ada beberapa. Yang pertama yaitu Jaka, Ima, serta keluarganya bekerja bakti membersihkan selokan dari tumpukan sampah. Lalu penyelesaian masalah yang kedua, Jaka, Ima, serta keluarganya mengeruk tumpukan sampah dalam selokan. Dan yang ketiga, Jaka, Ima, serta keluarganya membuang tumpukan sampah ke tempat sampah. Nah, anak-anak itu dia contoh menemukan masalah dan juga menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu dia anak-anak materi pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 72 sampai dengan 73. Ya, penilaian harian A, B, dan C. Jawaban A dan B langsung ditulis pada LKS. Lalu untuk jawaban yang C silahkan ditulis pada buku PS tematik. Seperti biasa, jangan lupa nanti difoto dan dikirimkan ke Bu Tini. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau jongkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran online pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan tugasnya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.